Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pengertian data, pengertian informasi, big data, KMS, dan lain-lain. Data adalah sekumpulan keterangan maupun fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lain-lain. Data di sini didapatkan melalui sebuah proses pencarian dan juga pengamatan yang tepat berdasarkan sumber-sumber tertentu. Berikutnya pengertian informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Biasanya informasi akan diproses terlebih dahulu agar penerima mudah memahami informasi yang diberikan. Sederhananya informasi sudah diolah menjadi bentuk yang bernilai atau bermakna. Selanjutnya itu mengenai apa itu database dan database management system. Sebelum masuk ke penjelasan seputar apa itu database management system, kita harus memahami tentang database terlebih dahulu. Melansir dari Oracle, database merupakan kumpulan informasi atau data yang disimpan dalam sistem sebuah komputer. Pada dasarnya, database ini diisi oleh serangkaian data tersebut agar bisa digunakan untuk menjalankan tugas tertentu yang diminta. Nah, database management system atau biasa disingkat DBMS adalah sistem software yang digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan memastikan data-data tersebut tersimpan dengan aman. Dengan DBMS, user bisa membuat, membaca, memperbaharui, dan menghapus data yang ada di database. Intinya, DBMS ini berperan sebagai interface antara database dan end user atau program aplikasi. Untuk menulis dan menjalankan tugas tertentu, bahasa query yang paling umum digunakan adalah struktur query language. Dari selanjutnya itu mengenai proses DMS mencangkup. Yang pertama ada defining, yaitu database mendefinisikan tipe data, struktur, dan batasan dari data yang disimpan dalam database. Yang kedua ada manipulating, itu database mencakup beberapa fungsi dan query untuk mendapatkan data yang dicari, termaksud operasi insert, update, dan delete, serta dalam generate report data. Yang ketiga ada sharing, yaitu database dapat diatur untuk dapat sharing multiple user dan program untuk mengakses database secara bersama-sama. Ada redundancy data. Mengurangi redundancy data memungkinkan penghemat ruang, penyimpanan dan upaya administrasi serta meningkatkan efisiensi operasi database. Yang kedua ada isolasi data. Memisahkan data dan mengisolasikan komponen database memungkinkan perbaikan pengolahan, pemeliharaan, dan penghematan data. Yang ketiga, mencegah data inkonsistensi, memastikan bahwa data dalam database selalu konsisten dan akurat. Yang berikut tantangan yang terkait dalam pengolahan basis data. Yang pertama, biaya. Pengolahan basis data dapat menjadi mahal. Biaya mencakup pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk menyimpan dan mengakses data. Biaya administrasi dan pemeliharaan sistem, serta biaya pelatihan dan pengembangan aplikasi. Yang kedua, kompleksitas. Pengolahan basis data seringkali kompleks karena melibatkan desain, skema database yang tepat, pemeliharaan, penanganan masalah kinerja, dan integrasi dengan aplikasi yang berbeda. Hal ini dapat membingungkan dan membutuhkan pengetahuan teknis yang kuat. Yang ketiga, pemulihan atau recovery. Keamanan data dan pemulihan setelah kegagalan adalah aspek penting dalam pengelolaan basis data. Kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak, kesalahan manusia, atau bencana alam dapat mengancam integritas data. Ketiga, security. Basis data sering berisi informasi yang sangat sensitif dan bernilai. Keamanan adalah prioritas utama untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, peretasan, atau pelanggaran privasi. Karakteristik utama dari big data atau dikenal dengan 3V. Yang pertama, volume. Big data mencakup volume data yang sangat besar. Ini berupa petabyte. 1 petabyte sama dengan 1024 terabyte atau bahkan lebih besar. Yang kedua, kecepatan atau velocity. Data dalam big data seringkali dibuat atau diakses dalam kecepatan tinggi. Ini mencakup data yang dihasilkan secara real time atau hampir real time, seperti data transaksi perbankan atau data sosial media yang terus berubah.
Ketiga, keragaman atau variety. Big data dapat memiliki berbagai format dan jenis data, termasuk data terstruktur, seperti data yang tersimpan dalam database relasional, data setengah terstruktur seperti data dalam format XML atau JSON, dan data tidak terstruktur seperti teks bebas atau media sosial. Oke, lanjut di apa itu Big Data. Jadi Big Data adalah sebuah kumpulan proses yang terdiri dari volume dalam jumlah yang sangat besar. Ada yang memiliki struktur, ada juga yang tidak memiliki. Biasanya digunakan dalam membantu kegiatan bisnis dalam bidang apapun. Big Data juga bisa diartikan sebagai pengembangan dari sebuah sistem database pada umumnya. Apa itu Knowledge Management System? Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System atau KMS adalah sistem atau platform yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan membagikan pengetahuan dan informasi di dalam suatu organisasi. Knowledge Management System. Siklus Knowledge Management System atau KMS adalah serangkaian langkah dan aktivitas yang menggambarkan bagaimana pengetahuan dikumpulkan, disimpan, dikelola, diperbarui, dan digunakan dalam suatu organisasi. Siklus KMS memiliki beberapa tahap yang saling terkait. Dan berikut adalah serangkaian siklus KMS. Dimulai dari identifikasi dan pengumpulan pengetahuan, yang dimana pengumpulan pengetahuan ini melibatkan proses yang mengumpulkan dan mengekstraksi pengetahuan dari berbagai sumber. Yang kedua, penyimpanan dan organisasi pengetahuan. Ini melibatkan membuat basis data pengetahuan atau repositori yang terstruktur. Selanjutnya yaitu pembaruan dan validasi. Validasi pengetahuan juga diperlakukan untuk memastikan bahwa pengetahuan yang disimpan adalah akurat dan relevan. Yang berikutnya yaitu distribusi dan akses. Hak akses harus dikendalikan untuk memastikan bahwa hanya orang yang memiliki izin yang dapat mengakses pengetahuan yang tertentu. Yang berikutnya yaitu penggunaan dan berbagi. Penggunaan pengetahuan adalah salah satu tujuan utama KMS, yaitu berbagi pengetahuan antar karyawan dan tim juga merupakan bagian penting dari siklus KMS. Yang terakhir yaitu evaluasi dan peningkatan, yang dimana organisasi harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dari KMS dan melakukan perbaikan sesuai kebutuhan. Dan itulah materi yang bisa kami bahas pada video ini.